Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fadliansyah Putri, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Kelas Pendidikan Bahasa Arab 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting dari metode-metode filsafat. Materi yang akan saya bawakan ada 6. Yang pertama, pengertian metode filsafat. Yang kedua, metode filsafat kritis. Yang ketiga, metode filsafat skolastis. Yang keempat, metode filsafat intuitif. Yang kelima, metode filsafat skeptis. Dan yang keenam, metode filsafat empiris. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian metode filsafat. Istilah metode berasal dari kata Yunani, yaitu methodos, yang memiliki sambungan kata depan, yaitu meta, yang memiliki 4 arti, yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu hodos, yang memiliki arti jalan, perjalanan, cara, arah, sehingga istilah metodos memiliki arti penelitian, metode, ilmiah, hipotesis. Sehingga istilah metodos memiliki arti penelitian, metode, ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Secara terminologi, metode diartikan bahwa metode merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Materi yang kedua yaitu metode filsafat kritis. Metode filsafat kritis dikembangkan oleh 2 filsuf Yunani yang terkemuka, yaitu Socrates dan Plato. Namun, keduanya memiliki perbedaan masing-masing dalam mengembangkan metode filsafat kritis. Pertama, Socrates. Sebagai filsuf awal, Socrates tidak meninggalkan suatu bentuk karya tulisan, namun ajarannya hingga saat ini sangat dikenal. Socrates kemudian mengembangkan 5 metode yang kemudian menginspirasi para filsuf setelahnya, yaitu pertama, dialog, kedua, rumusan sebagai titik tolak, 3, pembantahan, 4, induksi, 5, definisi. Filsuf yang kedua yaitu Plato. Plato merupakan filsuf yang mempunyai kekhasan khusus dalam berfilsafat. Anton Becker mengklarifikasi secara sistematis metode filsafat Plato, yang mana ia memperluas kajiannya dari gurunya Socrates yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dialog. Kedua, hipotesa yang memiliki perincian sebagai berikut. Pertama, perbandingan. Kedua, penentuan hipotesa. Ketiga, pemeriksaan dan sintesa. 4, analisa. 5, perbedaan definitif. 6, perbedaan dan metode ilmu. Ketiga, definisi yang perinciannya adalah pembagian. Materi yang ketiga yaitu metode filsafat skolastis. Metode ini merupakan metode yang bersifat sintesis deduktif. Tokoh utamanya ialah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ialah seorang filsuf yang juga seorang imam Katolik dan biarawan. Metode ini menekankan 3 hal, yaitu meneliti, cara berpikir, cara menguraikan, dan membuktikan ajarannya. Materi yang keempat yaitu metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif menggunakan simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral, sehingga tercapailah suatu penerangan pemikiran. 2 filsuf terkemuka dalam metode ini yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Filsuf yang pertama yaitu Plotinus. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Plotinus telah dirilis oleh Plato, di mana metode ini menggunakan simbol-simbol yang diistilahkan dengan istilah mistik.
Filsuf yang kedua yaitu Henry Bergson. Henry Bergson merupakan seorang filsuf yang beragama Yahudi, yang mana ia sangat tertarik dalam ilmu filsafat. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Henry Bergson disebut dengan istilah Island Vital yang berarti dorongan hidup. Materi yang kelima yaitu metode filsafat skeptis. Metode filsafat skeptis yaitu metode filsafat yang meragukan segala sesuatu, merupakan asas berpikir yang menjadi tolak ukur dalam dunia filsafat. Salah satu tokoh yang terkemuka yaitu René Descartes. René Descartes merupakan seorang ahli matematika, saintis, dan merupakan seorang ahli filsuf. Metode filsafat skeptis mengajarkan bahwa untuk memastikan sesuatu yang ada atau benar-benar ada bukanlah dari khayalan, melainkan disangsikan terlebih dahulu kebenarannya. Oleh karena itu, René Descartes menjelaskan bahwa kebenaran yang telah ada haruslah diragukan kebenarannya terlebih dahulu. Materi yang terakhir yaitu metode filsafat empiris. Metode filsafat empiris menyajikan bahwa pengalaman adalah kebenaran. Tokoh utama dalam metode filsafat empiris yaitu David Hume. David Hume menggunakan metode eksperimental, yang mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. David Hume berpendapat bahwasannya semua ilmu berkaitan dengan hakikat manusia. Dan yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh dari ilmu-ilmu lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari poin-poin penting dari materi yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.